Viral di media sosial, siswa SMP Negeri 1 Barangka temukan ulat dalam menu makan bergizi gratis atau MBG di sekolah. Dalam video yang berdurasi 22 detik, ulat ditemukan di menu sayur. Insiden terjadi di salah satu sekolah di Kabupaten Muna Barat. Pihak sekolah telah melaporkan hal ini kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG penyedia MBG di SMP Negeri 1 Barangka. Mereka meminta agar pihak penyedia lebih teliti lagi dalam menyediakan menu makanan bergizi gratis agar siswa tak alami keracunan. Sementara itu, kasus keracunan program makan bergizi gratis terjadi di Madrasah Aliyah Negeri 1 Cianjur, Jawa Barat. Puluhan siswa harus menjalani perawatan intensif di instalasi gawat darurat RSUD Cianjur usai menyantap hidangan makanan bergizi gratis di sekolahnya. Selain kasus keracunan, program makan bergizi gratis juga dibayang-bayangi dugaan penggelapan dana. Kasus dugaan penggelapan dana terungkap setelah pemilik dapur MBG yang berlokasi di Kalibata, Pancoran melapor ke Polres Metro Jakarta Selatan. Laporan dibuat setelah terjadi keterlambatan pembayaran dari Yayasan Media Berkat Nusantara terlambat dicairkan. Presiden Prabowo pun akan turun tangan untuk atasi dugaan penggelapan dana makan bergizi gratis di Jakarta Selatan ini. Saya nggak tahu ini laporan ini. Sudah ditangani. Oh ya? Sudah ada informasi yang... Oh ya, belum. Pasti diurus. Setiap sen uang rakyat akan kita jaga. Ya. Pemerintah pun terus membenahi program unggulan Presiden Prabowo. Saat ini, program makan bergizi gratis menghabiskan dana sebesar 71 triliun rupiah yang diambil dari APBN. Tim Liputan iNews melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa. Presiden Prabowo Subianto terus menjalin kerjasama ekonomi dengan sejumlah negara. Kali ini, Presiden bertemu dengan organisasi ekonomi terbesar di Korea Selatan. Sementara Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, menjadi perbincangan atas beberapa video monolog miliknya. Dan selain informasi tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa. Bersama saya Fazilah Khairunisa, inilah Pemimpin Rakyat, Pemimpin Beraksi, Rakyat Awasi. Pemirsa, hari ini Presiden Prabowo bertemu dengan Federasi Industri Korea Selatan. Pertemuan membahas perluasan kerjasama antara kedua negara. Pertemuan dengan organisasi ekonomi terbesar di Korea Selatan digelar di Istana Merdeka pagi tadi. Presiden Prabowo menyambut langsung para delegasi di ruang Jepara Istana Merdeka. Dalam pertemuan ini, Presiden Prabowo didampingi Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Tak ketinggalan, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Ruslan Ruslani ikut hadir dalam pertemuan ini. Pertemuan digelar untuk memperkuat hubungan ekonomi dan memperluas peluang kerjasama investasi antara Indonesia dan Korea Selatan di berbagai bidang. Sementara dalam menyikapi kondisi ekonomi global, Presiden Prabowo memastikan pintu negosiasi dengan negara lain terus terbuka. Namun Prabowo tekankan Indonesia tidak akan mengemis kepada negara lain. Kita dihantam tarif berapapun, kita akan berunding, akan negosiasi. Kita hormati, tapi kita percaya kepada kekuatan kita sendiri, saudara sekalian. Kalaupun mereka tidak membuka pasar mereka kepada kita, kita akan survive, kita akan tambah kuat,
kita akan berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan pernah menyerah. Kita tidak akan pernah berlutut. Kita tidak akan pernah mengemis. Kita tidak akan pernah minta kasihan orang lain. Tidak perlu dikasihani. Bangsa Indonesia tidak perlu dikasihani. Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lim mengungkap jurus jitu hadapi ancaman badai pemutusan hubungan kerja di Indonesia. Menaker menyebut meski ada PHK, namun industri di Indonesia tetap tumbuh. Jadi data kami PHK itu ada, gitu ya. PHK memang jumlahnya agak meningkat dari tahun yang lalu. Tapi yang ingin saya sampaikan juga industri itu juga tumbuh. Ya, jadi contoh tadi kami ke Karawang, ya tahun depan gimana? Ini bisa nambah 10.000. Kemudian sebelumnya kita kita kemudian ke KEK di Batang, itu proyeksi sekian ratus ribu ke depan. Kemudian saat kemarin ada kasus Ritex, ya dinas provinsi mengatakan kami sudah siap dengan belasan ribu juga, ya lowongan pekerjaan kalau ya ada yang mau ya bekerja. Jadi sebenarnya PHK ya PHK itu bisa karena kondisi global, ekonomi global, kemudian daya saing industrinya, gitu ya. Kemudian bisa juga karena relokasi, gitu ya. Bisa juga karena perubahan model bisnis. Tapi yang ingin saya sampaikan juga ada